Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama juga hari ini kita sembah. Mari sebelum kita beraktivitas panjang hari ini, mari kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya dari pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, hidup kita, rohani kita, jiwa kita, tubuh kita disegarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Allahku. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita masuk di dalam Kejadian pasal 11. Ayatnya yang ke-10 mulai bicara tentang keturunan Sem. Ya, siapakah Sem ini dan siapakah anak-anaknya. Nah, demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selama Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ini dia Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan keturunan Sem ini, di ujung-ujungnya di ayat terakhir, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ini yang kita lihat secara keseluruhan dari keturunan Sem. Jadi kalau ditanya siapakah ayahnya Abraham, ya Abraham punya bapak itu namanya Terah, ya. Dan dikatakan Terah hidup 70 tahun. Ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini itulah berbicara tentang keturunan demi keturunan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita melalui kitab Alkitab, jadi menjelaskan semua keturunan demi keturunan.
Jadi tidak bingung siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa dari mana. Ada semua di Alkitab, tinggal dibaca saja. Jadi tidak bingung. Jadi tidak ada yang merasa mengaku-ngaku itu bapakku, itu bapakmu ya. Jadi ada keturunannya tercatat. Kita pun punya orang tua. Ya, Bapak Ibu ada hari ini, pasti ada orang tuanya. Ada keturunannya, ada jalurnya. Nah, kalau kita perhatikan Abraham, Nabor, dan Haran ini dikatakan Abraham bisa punya arti bapa yang ditinggikan, ya, atau orang yang meninggikan bapa dan yang ditinggikan dari bapakku. Nah, Nahor itu punya berarti terengah-engah. Itu bicara suatu tempat juga di Asyur sana. Ya, inilah yang menjadi sebuah ingatan buat kita Bapak Ibu bahwa jangan lupakan sejarah. Pentingnya sejarah itu kita mengerti bahwa asal-usul kita itu ada. Israel punya nama bapa, Abraham, Ishak, dan Yakub, keturunannya. Dan hari ini kita juga diajak untuk mereview, melihat ke belakang, menguraikan bagaimana kehidupan siapa keturunan pada Abraham. Lalu dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 34, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor. Ya, jadi Terah memperanakkan. Ada keturunan demi keturunan. Generasi sekarang ini kecenderungan tidak mau mempunyai keturunan karena terlalu banyak melihat informasi yang miring di luar, hidup sendiri, tidak mau menikah karena takut KDRT apa segala macam. Tidak Bapak Ibu, jangan kita lupakan Allah menjadikan kita, membentuk kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia juga mau supaya kita dibentuk di dalam rupa dan gambarnya. Dan jangan takut untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Sampaikan kabar baik ini. Sampaikan kabar baik bahwa Allah memerintahkan untuk kita beranak cucu. Lah pertanyaannya bagaimana kalau maunya? Ya itu pilihan. Mau hidup sendiri silakan. Biarlah pagi hari ini kita mau terus sampaikan kabar baik. Kita percaya keturunan demi keturunan diberkati Tuhan. Seperti Bapak Abraham tercatat di Alkitab. Seperti Nahor dan seperti Haran. Tuhan Yesus memberkati.